Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah Wirunisa. Saya Dendi Supriyadin. Saya Saiful Rahman. Di sini kita akan menjelaskan tentang black box testing. Oke, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa sih itu software testing. Nah, software testing adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah sistem, apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Dan ini merupakan hal yang penting karena untuk menjaga kepuasan si user. Lalu, metode black box testing ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada white box testing. Pengujian yang dilakukan sebagai developer dengan melihat langsung kode program untuk memastikan logika dan alur programnya berjalan dengan benar. Yang kedua, ada gray box testing. Pengujian yang dilakukan sebagai pengguna dengan akses terbatas ke pengembang untuk menguji fungsionalitas program sambil memahami sedikit tentang cara kerja kode-kode di dalamnya. Nah, yang ketiga, metode yang akan kita bahas adalah black box testing. Pengujian yang dilakukan sebagai pengguna biasa tanpa mengetahui cara kerja program di dalamnya, hanya memastikan fungsionalitas pada softwarenya berjalan sesuai harapan. Teori black box testing. Menurut Glenford J. Mias, pada bukunya yang berjudul The Art of Software Testing tahun 1979, mendefinisikan bahwa software testing adalah proses untuk mengevaluasi perangkat lunak dan memastikan bahwa perangkat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, dengan mencari kesalahan atau bug yang mungkin ada pada perangkat lunak. Yang kedua, menurut Cem Kanner, pada bukunya yang berjudul Testing Computer Software tahun 1988, mengatakan bahwa software testing sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam perangkat lunak dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak tersebut. Melalui berbagai teknik pengujian, termasuk eksplorasi dan pemahaman terhadap cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Lalu masuk ke teknik black box testing. Yang pertama ada equivalent partitioning. Digunakan untuk mengurangi jumlah kasus dengan membagi input data ke dalam kelas atau partisi yang dianggap akan menghasilkan perilaku yang sama. Simpelnya, satu kasus uji bisa meng-cover satu kelas kesalahan. Jadi kita nggak perlu menguji satu persatu dari kelas tersebut. Contohnya, sebuah fungsi hanya bisa menghitung 1 sampai 999. Nah, kasus uji validnya, kita hanya mencari salah satu angka dari range 1 sampai 999. Contohnya 240. Jika si 240 ini muncul, maka itu akan dianggap sebagai valid. Nah, yang kedua, kasus uji tidak valid. Berarti kita menghitung dari luar range tersebut, min 1 dan lebih dari 999. Yang pertama, kita akan menguji dengan angka yang kurang dari 1. Nah, lalu yang kedua, kita akan menguji dengan angka yang lebih dari 999. Nah, yang kedua ada Boundary Value Analysis, BVA. Pengujian yang memeriksa nilai-nilai pada perbatasan, baik di batas bawah maupun batas atas, dari input atau output sistem. Contoh, masukkan data valid min 1,0 dan 1,0. Kasus uji validnya pasti min 1,0 dan 1,0. Nah, kasus uji tidak validnya min 1,001 dan 1,001. Oke, yang ketiga ada random testing. Pengujian dengan memasukkan nilai-nilai di luar dari kebutuhan yang ditentukan. Tujuannya untuk membuktikan bahwa tidak ada event yang kacau saat dimasukkannya nilai-nilai tidak normal. Contoh, jika masukkan sebuah paspor valid 5 karakter A kecil sampai Z kecil
dan A besar sampai Z besar. Kasus uji: masukkan sembarang karakter dan jumlahnya. Misal Z pagar seru 7 bintang, atau apa pagar-pagar 837 KLL. Nah, expect dari resultnya, si software tidak boleh mengalami hang. Jika software mengalami hang, berarti software tersebut belum siap digunakan. Yang keempat, requirement testing. Pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah kebutuhan seperti fungsional, performance, security, dan lain-lain yang ditentukan selama proses kebutuhan terpenuhi atau tidak. Setiap kebutuhan harus dilacak ke kasus uji dengan menggunakan traceability matrix. Berikut contoh gambarnya. Yang kelima, decision table testing. Pengujian yang digunakan untuk menguji perilaku sistem yang didasarkan pada kombinasi berbagai kondisi dan aksi. Teknik ini sangat berguna untuk menangani logika bisnis yang rumit, terutama ketika terdapat banyak kondisi yang perlu dievaluasi untuk menghasilkan keputusan yang berbeda. Contohnya seperti persyaratan untuk melakukan pinjaman kepada bank. Yang pertama ada riwayat kredit, penghasilan, dan keputusan. Jika riwayat kreditnya baik, penghasilannya tinggi, maka keputusannya pasti pinjaman akan disetujui. Jika riwayat kreditnya baik, penghasilan rendah, maka keputusannya yaitu pinjaman disetujui dengan persyaratan. Terus jika riwayat kreditnya buruk, penghasilan tinggi, pinjaman disetujui dengan persyaratan. Jika riwayat kreditnya buruk, penghasilan rendah, maka keputusannya pinjaman akan ditolak. Yang keenam, state transition testing. Teknik pengujian yang digunakan untuk menguji transisi antara status dalam sebuah sistem. Teknik ini memeriksa bagaimana sistem berperilaku ketika beralih dari satu status ke status lainnya, sesuai dengan berbagai input atau kondisi yang diberikan. Contohnya, sistem login pengguna adalah contoh yang sederhana di mana status pengguna berubah tergantung pada input yang dimasukkan. Misalnya, nama pengguna dan kata sandi. Dalam contoh ini, kita akan menguji transisi status dari status tidak login ke status login, dan sebaliknya, berdasarkan input yang diberikan. Yang ketujuh, use case testing adalah teknik yang efektif untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan skenario nyata yang sering dijumpai oleh pengguna, dengan memfokuskan pengujian pada interaksi pengguna dengan sistem. Teknik ini memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna dalam situasi yang beragam. Yang kedelapan, exploratory testing. Pengujian perangkat lunak di mana penguji menjelajahi aplikasi tanpa mengikuti skrip uji yang kaku. Penguji menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk menguji berbagai skenario dan fitur secara spontan untuk menemukan bug atau masalah. Meskipun tidak terstruktur, pengujian ini tetap bertujuan untuk menemukan masalah yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode pengujian lainnya. Kelebihan: 1. Tidak memerlukan pengetahuan internet sistem. 2. Fokus pada fungsionalitas. 3. Mendeteksi masalah fungsionalitas. 4. Pengujian sistem secara menyeluruh. 5. Cocok untuk pengujian uji terima eksistensi. Kekurangan: 1. Terbatas pada uji fungsional. 2. Sulit menemukan masalah mendalam. 3. Pengujian tidak komprehensif. 4. Tidak efektif untuk pengujian kode yang spesifik. 5. Penyusunan kasus uji bisa rumit. Kesimpulan adalah metode pengujian perangkat lunak di mana pengujian hanya fokus pada fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber aplikasi.
yang diuji dalam teknik ini. Pengujian sistem dengan memberikan input dan memeriksa output yang dihasilkan oleh sistem serta memastikan bahwa output sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditentukan. Sekian materi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?